Pemirsa, pasca renovasi besar-besaran, ekowisata mangrove di Kota Kupang masih tampak sepi pengunjung. Meski sudah dilengkapi berbagai fasilitas baru, destinasi wisata ini belum menarik minat wisatawan. Apa yang menyebabkan tempat ini masih sepi dan apa upaya pengelola untuk meningkatkan kunjungan? Berikut liputannya. Pasca renovasi besar-besaran kawasan ekowisata mangrove di Kota Kupang masih tampak sepi pengunjung. Padahal destinasi ini telah dibenahi dengan fasilitas baru, mulai dari jalur trekking, gazebo, hingga area edukasi lingkungan. Menurut penjaga ekowisata mangrove Bim Poli mengatakan, salah satu faktor penyebab sepinya pengunjung adalah kurangnya promosi serta akses yang belum memadai. Meski sudah direnovasi, masih banyak warga yang belum mengetahui perubahan di ekowisata ini. Jadi di tempat ini sampai saat ini dia sepi ya, mulai dari setelah Seroja di sini sepi. Tapi kenapa saya masih tetap di sini? Karena dari awal 2015 sampai Seroja 2021 itu kan kita sudah capek menjaga pohon-pohon yang ada. Karena yang paling utama di sini buat pengunjung itu pohon-pohon yang ada nih, pohon mangrove ini. Nah, awalnya orang bisa potong-potong nih di sini. Setelah kami jaga di sini, kami menjaga ini supaya orang jangan potong lagi. Hanya karena dia sepi lalu saya kasih tinggal, orang hancur karena kasih hancur lagi ini. Pohon-pohonnya kasihan. Jadi untuk sementara fasilitas yang ada dari awal sampai 2021 masih ada. Yang tidak ada itu cuma jembatan. Beberapa masyarakat yang datang mengaku senang dengan kondisi baru ekowisata ini. Namun mereka berharap ada lebih banyak kegiatan menarik seperti edukasi lingkungan, wahana interaktif, dan fasilitas publik untuk para usaha mikro kecil menengah. Saya depan itu berubah, bisa lebih baik, rame, toh pasti rame kami yang masyarakat dekat yang susah juga pasti kami dapat berkat toh orang yang suka datang foto-foto santai. Nah pasti kami jualan kecil-kecil dong, pasti orang beli juga toh. Begitu. Jadi mama punya cita-cita tujuan seperti itu. Makanya beta ini nih kalau rame kita bisa jual kecil-kecil di sini. Ekowisata mangrove Kupang memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam dan edukasi. Namun tanpa strategi promosi yang tepat dan pengelolaan yang menarik, tempat ini bisa saja terus sepi. Tantangan ke depan adalah bagaimana membuat ekowisata ini kembali ramai dan menjadi pilihan wisata favorit di Kota Kupang. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Rapat anggota tahunan Kredit Union Serviam tahun buku 2024 berlangsung di Gedung Mekon Indah, Penfui Timur. Rapat ini dihadiri semua anggota yang berada di Penfui Timur. Tujuan diadakannya evaluasi rapat tahunan ini adalah untuk memberitahu hasil keuangan anggota selama tahun 2024 serta mengevaluasi kepengurusan dan anggota untuk kenyamanan anggota Kredit Union Serviam. Berikut liputannya untuk Anda. Pra-rapat anggota Union Serviam tahun buku 2024 sudah berjalan di beberapa titik, salah satunya bertempat di Gedung Mekon Indah, Penfui Timur. Rapat kali ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil kerja anggota dan kepengurusan dalam memberikan kenyamanan. Antusias dari anggota Kredit Union Serviam sangat baik karena kenyamanan yang diberikan oleh pengurus untuk mensejahterakan anggota berdampak baik. Kedua, kita juga menyiapkan produk-produk layanan terkait dengan produk simpanan dan juga produk pinjaman. Ada dua itu, produk pinjaman, produk simpanan. Karena kita bergerak di usaha simpan pinjam. Maka kita menyediakan berbagai produk simpanan yang bisa digunakan oleh anggota untuk menyimpan. Anggota menyimpan itu dalam kaitan dengan merencanakan, memanage keuangannya. Baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang untuk berbagai kepentingan peruntukan. Itu bagaimana anggota bisa memanfaatkan produk-produk simpanan yang ada di Serviam. Anggota-anggota dari Kredit Union Serviam khususnya di daerah Penfui Timur merasa terbantu dengan adanya Kredit Union Serviam. Mereka menyadari pihak dari Kredit Union Serviam telah bekerja dengan baik untuk kepentingan bersama. Hasil dari kegiatan ini dapat membantu warga setempat untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap hari.
dari adanya koperasi ini saya bisa manfaatkan baik untuk tujuan perkuliahan saya, kemudian yang kedua juga untuk kebutuhan-kebutuhan lain setelah saya berumah tangga. Kredit Union Serviam sudah memberikan dampak signifikan bagi anggota-anggotanya. Banyak dari anggota merasa terbantu dengan adanya Kredit Union Serviam ini, baik dari segi pelayanannya hingga kenyamanan, dan oleh sebab itu banyak anggota yang bertambah setiap tahunnya. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Peduli terhadap kualitas pelayanan ibadah, puluhan anak muda di Kota Kupang berkumpul di Gereja Masehi Injili di Timor Emmaus Liliba untuk mengikuti pelatihan liturgos. Melalui kegiatan ini mereka dibekali landasan teologi dan keterampilan public speaking demi meningkatkan peran sebagai pembimbing ibadah yang efisien dan bermakna. Berikut liputannya untuk Anda. Di Gereja Kemit Emmaus Liliba Kota Kupang, puluhan anak muda dari berbagai gereja berkumpul untuk mengikuti pelatihan liturgos, sebuah kegiatan yang bertujuan memperkuat pemahaman dan keterampilan mereka dalam tata ibadah Kristen. Pelatihan ini dibagi menjadi 2 sesi. Pada sesi pertama, Bapak Pendeta Nicholas Lumba Kana menyampaikan landasan teologi dan peran seorang liturgos dalam tata ibadah Gereja Masehi Injili di Timor. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya liturgos sebagai pembawa pesan Allah dalam ibadah. Melalui kegiatan ini, anak-anak muda diberi wawasan tentang apa itu ibadah jemaat, apa itu liturgi dan liturgos, dan bagaimana peran penting liturgos dalam penyelenggaraan ibadah, serta hal-hal yang secara teknis itu perlu diupayakan untuk menambah wawasan tapi juga skill, kemampuan untuk berperan dalam pelayanan ibadah. Itu beberapa hal yang sangat penting dan saya bersyukur kegiatan pelatihan ini bisa berjalan dengan baik. Sesi kedua berfokus pada strategi persiapan dan penguasaan public speaking. Materi ini disampaikan oleh Etno Taupan, seorang praktisi komunikasi yang memberikan penjelasan bagaimana pentingnya liturgos menguasai public speaking dan bisa percaya diri serta efektif berbicara di depan jemaat. Menguasai public speaking itu sangat penting, teman-teman, karena ketika kita menguasai public speaking, dengan mudah kita akan mengabarkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam pelayanan-pelayanan bersama dengan pemuda di mana saja berada, terkhususnya bersama dengan pemuda-pemuda dalam Sinode Gereja Masehi Injili di Timor. Karena itu BTN Taupan bangga dan senang sekali bisa menjadi bagian kecil dalam kontribusi pelayanan bersama dengan teman-teman di Emmaus. Semoga materi yang disampaikan boleh bermanfaat dan juga berguna untuk pelayanan ke depan, dan mudah-mudahan bisa lebih banyak terlibat dalam ibadat-ibadat yang ada di dalam kelompok pemuda ataupun di dalam tingkat gereja maupun di tingkat sinode. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Dalam sesi ini, peserta juga diajak untuk berlatih langsung membaca teks liturgi dengan memperhatikan intonasi, ekspresi, dan gestur yang tepat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan mereka sebagai liturgos. Antusiasme peserta terlihat dalam sesi tanya-jawab, di mana banyak anak muda mengajukan pertanyaan terkait praktik tata ibadah yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Bagi para peserta, pelatihan ini memberikan wawasan baru dan pengalaman berharga. Saya merasa begitu luar biasa, karena saya mendapatkan hal baru yang awalnya saya tidak temui, tetapi pada hari ini saya dapat hal baru yang luar biasa. Misalnya, bagaimana saya bisa dapat kontribusi menjadi teknisi yang handal dan juga dapat praktek untuk menjadi seorang pekerja. Melalui pelatihan ini diharapkan para peserta dapat menjadi liturgos yang tidak hanya memahami peran teologisnya, tetapi juga memiliki keterampilan yang memadai untuk mendukung tata ibadah yang bermakna. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Ibadah Natal bersama Gemit Talita Kumi bersama penyandang disabilitas di tahun ini memberikan kesan yang menarik. Pasalnya, Gemit Talita Kumi menghadirkan penyandang disabilitas untuk mengikuti perayaan Natal bersama pada tanggal 29 malam.
Momen ini bertujuan agar memberikan kesan bahwa setiap manusia itu sama di mata Tuhan dan sesama, dan juga memberikan penguatan terhadap penyandang disabilitas. Berikut liputannya. Momen Natal bersama merupakan momen yang sangat dinantikan oleh iman Kristiani, di mana semua iman Kristiani berkumpul dan bersukacita atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Momen Natal bersama Gemit Talitha Kumi ini memberikan momen berbeda. Pasalnya, Gemit Talitha Kumi menghadirkan penyandang disabilitas untuk mengikuti ibadah bersama. Momen ini bertujuan untuk memberitahu kepada semua bahwa orang-orang yang berkekurangan adalah sama. Jadi kita melihat bahwa ada saudara-saudara kita tunanetra membaca Alkitab, huruf Braille, dan juga ada juru bahasa isyarat. Dan itu pertanda bahwa Tuhan itu menciptakan kita sebenarnya setara. Hanya kondisi kita saja yang berbeda. Jadi puji Tuhan, dengan adanya ide ini, kita bisa sama-sama untuk mensosialisasikan dan memperjuangkan kesetaraan hak disabilitas. Keakraban Natal bersama antara Jemaat Gemit Talitha Kumi dan penyandang disabilitas berjalan dengan penuh khusyuk. Kebersamaan yang dihadirkan memberikan rasa persaudaraan ditunjukkan saat ibadah bersama. Momen ini menjadi salah satu momen untuk saling menghargai satu sama lain di dalam tubuh Tuhan Yesus. Ini merupakan suatu langkah awal yang baik karena semenjak kami dipengadapkan tanggal 6 Oktober 2024, ini kegiatan pertama kali yang kami laksanakan dengan biaya yang swadaya oleh teman-teman pengurus. Oleh karena itu, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena lewat kami bisa menjadi berkat untuk teman-teman disabilitas yang ada di seluruh Gemit. Momen ibadah Natal bersama penyandang disabilitas ini merupakan momen kebersamaan yang penuh sukacita di mana Tuhan hadir untuk memberi kepenuhan. Tuhan selalu hadir dalam rupa yang berbeda-beda. Dalam momen ini, Tuhan hadir memberi sukacita lebih di antara untuk menyatukan semua perbedaan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Barongsai memberi warna khusus pada Tahun Baru Cina. Pertunjukan ini sangat memukau dengan kekhasannya tersendiri. Berita selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.